Allah menyambut kerinduan kita. Kita sudah beberapa kali membahas tentang kerinduan, dan kali ini mudah-mudahan kita sudah mempunyai rasa cinta kepada Allah, dan karena rasa cinta kita kepada Allah, maka mudah-mudahan juga tumbuh rasa rindu kepada Allah. Dan kalau kita rindu kepada Allah, maka Allah akan menyambut kerinduan kita. Mudah-mudahan kita makin hari makin mencintai Allah setelah kita mengenalnya lebih jauh, terutama mengenali kasih sayangnya kepada kita. Kita menyadari bahwa ternyata kehidupan kita bergantung kepada Allah 100%, dan tidak mungkin kita bisa hidup tanpa peran Allah. Karena itu sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah dengan cara makin meningkatkan bakti kita kepada Allah, yakni dengan melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Kalau kita berbakti kepada Allah secara konsisten dan terus-menerus, insya Allah kita makin hari makin mencintainya. Cinta kita kepada Allah akan menumbuhkan rasa rindu kepadanya, dan rasa rindu itu membuat kita ingin bertemu lagi dan bertemu lagi dengan Allah. Kita merasa bertemu dengan Allah pada saat kita sholat, dan pada saat kita zikir dengan memujinya. Bahkan kalau kita lebih lanjut lagi, kita melihat apapun, melihat pepohonan, melihat gunung, melihat awan, melihat hujan. Pada saat itu kita merasa melihat Allah, bukan melihat Allah secara fisik, tetapi melihat tindakan Allah. Hujan ini yang di Jakarta 3 hari berturut-turut ini sering hujan, ini Allah yang menurunkannya. Mudah-mudahan hujan yang diturunkan itu adalah hujan rahmat, ya, meskipun ada banjir di sana sini. Tapi di Semarang beberapa hari ini paling gerimis sebentar, tapi tidak sampai terlalu deras. Nah, jadi kadang-kadang Allah membagi hujan lebat di sini tapi tidak di sana, dan sebaliknya. Itu untuk memberikan kesuburan yang cukup di satu daerah, dan di daerah itu orang-orang sangat mengharapkan kedatangan air itu supaya tanaman mereka bisa tumbuh dengan subur. Tanaman itu memberi makanan untuk kita, dan hujan itu digilir sana kemari supaya ada musim. Dengan musim itu maka variasi makanan itu banyak. Jadi ketika melihat hujan, kita melihat tindakan Allah yang didasari kasih sayang untuk memberi kita bermacam-macam makanan. Nah, kerinduan kita itu bisa memuncak pada saat kita dalam proses kematian. Memuncaknya di saat menjelang kematian. Kenapa? Karena kematian adalah masa transisi antara hidup di dunia dan hidup di akhirat, yang mana kita mudah-mudahan bisa melihat Allah saat kita tinggal di surga. Pada saat kerinduan kita memuncak menjelang kematian, itulah Allah menyambut kerinduan kita. Allah suka yang merindukannya. Menurut hadis berikut yang diceritakan oleh Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa'a Allahi ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa'a Allahi kariha Allahu liqa'ah." Siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah juga senang bertemu dengannya. Jadi kalau kita merasa senang bertemu, maka Allah akan menyambut kesenangan kita dengan Allah pun juga senang. Sebaliknya, orang yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Nah, Rasulullah
menyatakan ini, kemudian istrinya, Ibu Aisyah atau istri yang lain, karena ini yang meriwayatkan ini ingatnya Ibu Aisyah, tapi ya, mungkin juga istri yang lain itu, jadi lupa karena kelupaannya. Ibu Aisyah mengatakan, inna lanakrahul maut. Rasulullah, kami ini kan tidak suka mati. Ya, kalau kerinduan itu berkaitan dengan mati, apakah kita lalu terus diharapkan cepat mati? Itu tadi ditanyakan oleh saudara Suli ya. Lalu Rasul menjelaskan bahwa orang yang beriman akan terhibur dengan keridhaan Allah dan kasih sayangnya. Rasulullah menjawabnya begini, laisa dzaki, tidak begitu Aisyah. Walakinnal mu'min idza hadarahul mautu busyira biridwanillahi wa karamatih. Maksudnya adalah bahwa orang mukmin ketika kematian itu datang kepadanya, artinya menjelang dia wafat, dia diberi kesenangan dengan merasakan dan melihat keridhaan Allah dan kemurahhatian Allah. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamah. Lalu orang itu merasa bahwa tidak ada yang lebih disukai kecuali yang ada di depannya. Ini artinya orang mukmin yang soleh itu ketika menjelang wafat akan ditunjuki, ini tempat tinggalmu nanti di surga. Ya, karena melihat surga dengan fasilitasnya yang selengkap itu, lalu dia kepingin, wah aku kepingin ke sana. Jadi dengan begitu, orang yang beriman dengan baik itu nggak takut mati. Tapi kalau orang yang tidak soleh, ya, itu takut mati, makanya meronta-ronta. Dia kepinginnya lari. Kalau orang yang beriman, justru karena melihat tempatnya yang indah itu, maka dia senang. Nah, fa'ahabba liqa Allah, dia senang bertemu dengan Allah, wa ahabballahu liqa'ah, dan Allah pun juga senang bertemu dengannya. Jadi kesenangan Allah itu diwujudkan dalam bentuk penampilan atau ditampilkannya calon tempat tinggal orang itu di surga. Jadi kalau Allah itu kan bertindak dengan action, dengan tindakan, dengan af'al. Jadi kalau Allah itu ingin menyenangkan, ada sesuatu yang membuat orang itu senang. Sebaliknya, wa innal kafira idza hudira busyira bi'adzabillahi wa 'uqubatih. Kalau orang kafir, dia dihadirkan kepada dia itu siksaan yang akan dia hadapi di neraka. Ngeri sekali. Jadi itu menjadi horor. Falaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamah. Tidak, lalu dengan demikian dia tidak merasa benci kecuali, atau tidak ada sesuatu yang lebih dibenci daripada yang dia lihat itu. Karena dia takut, maka dia meronta-ronta. Orang semacam itu kariha liqa Allah wa karihallahu liqa'ah. Orang itu benci atau tidak suka bertemu dengan Allah, dan Allah juga tidak suka gitu. Jadi tidak sukanya Allah dengan cara menunjukkan tempat tinggalnya. Nah, sejalan dengan sambutan Allah yang baik itu, malaikat yang bertugas pun ikut menyambut. Cara menyambutnya malaikat yang bertugas gimana? Ini malakul maut ya, malaikat yang ditugasi untuk mencabut nyawa. Dia menyambutnya itu dengan cara mencabut nyawa orang ini dengan cara yang baik. Orang yang sedang merindukan Allah dicabutnya dengan baik. Dia senyum dan tidak merasakan sakitnya sakratul maut, atau paling tidak minim kesakitannya itu. Dan malaikat itu sambil mengucapkan, selamat ya, kamu sukses. Selamat, kamu sukses. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum.
Orang yang diwafatkan oleh malaikat dengan cara yang baik, lalu kemudian para malaikat mengatakan salamun alaikum, selamat bagi kalian, selamat. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Silakan masuk ke surga sesuai dengan amal yang kamu lakukan. Jadi Allah menyambut, malaikat pun juga menyambut. Dan Allah pun mempersilahkan orang yang sedang merindukan itu untuk masuk surga bersama-sama dengan hamba-hambanya yang lain. Allah memuji mereka sebagai orang-orang yang berjiwa tenang, dan Allah mempersilahkan mereka untuk masuk surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang yang rindu kepada Allah itu biasanya hatinya tenang, hatinya tentram. Maka dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Silakan kembali menghadap kepada Tuhanmu, kamu ridho dan Allah pun ridho kepadamu. Saling meridhoi. Ini sesuai dengan hadis tadi. Jadi Allah, kalau orang itu suka bertemu dengan Allah, Allah juga suka bertemu dengannya. Orang itu ridho kepada Allah, Allah juga ridho kepadanya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Silahkan bergabung bersama-sama dengan hambaku yang lain, dan silahkan masuk ke dalam surgaku. Terus kalau begitu, apakah orang yang merindukan Allah itu mesti harus kepingin mati? Enggak, tidak begitu. Tidak begitu. Sebelum meninggal dunia pun sebenarnya orang-orang yang mencintai dan merindukan Allah itu sudah memperoleh respon, sudah memperoleh sambutan dari Allah. Jadi itu tadi kan sambutan yang memuncak, ya. Sambutan Allah di puncaknya bagi orang-orang yang merindukannya, yaitu puncaknya di waktu menjelang wafat. Tapi ketika hidup sehari-hari ini sudah disambut oleh Allah. Bagaimana cara menyambutnya? Kita tidak merasa. Ya. Kalau seseorang itu menyukai Allah, lalu Allah memanggil malaikat Jibril. Jibril, aku menyukai si A, aku mencintai si Fulan. Oleh karena itu, cintailah dia. Jadi, kalau Allah mencintai seseorang, Allah menganjurkan Jibril untuk mencintai. Kemudian malaikat Jibril mengumumkan kepada para malaikat yang ada di langit tentang cinta Allah kepada orang itu. Hai para malaikat, aku beritahu bahwa Allah mencintai si Fulan. Dengan pemberitahuan itu serta merta semua malaikat pada menyukai mereka. Dan kesukaan malaikat itu berpengaruh terhadap kehidupan orang itu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza ahabba abdan dan da'a Jibril. Sesungguhnya Allah ketika mencintai seseorang, maka Allah memanggil Jibril. Faqala inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Aku menyukai si fulan, maka cintailah dia. Qala fayuhibbuhu Jibril. Lalu Jibril menyukai orang tadi, menyukai si fulan. Thumma yunadi fis sama, kemudian Jibril mengumumkan di langit. Fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Hai para malaikat, Allah menyukai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka semua malaikat di langit itu menyukai orang itu. Qala thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Dengan Allah dan para malaikat itu mencintai si fulan, maka dia di bumi itu akan diterima oleh malaikat yang ada di bumi dan juga oleh para manusia. Kenapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu kan tidak pernah menyakiti orang lain. Dan mereka itu kan orang-orang yang suka menolong orang lain. Mereka itu yang suka memberi kemudahan kepada orang lain. Dan mereka tidak pernah iri kepada orang lain.
tidak pernah dengki pada orang lain. Orang-orang semacam itu pasti disukai oleh sesama manusia. Pasti disukai. Karena perilakunya itu adalah perilaku yang tidak merugikan orang lain, bahkan menguntungkan mereka. Jadi cintanya Allah yang kemudian diumumkan pada para malaikat, malaikat ini membuat mekanisme agar semua manusia yang ada di bumi ini menerima orang itu dengan baik. Nah, kita lihat saja. Jadi dengan demikian mekanisme yang terjadi pada hubungan antar manusia yang kita mungkin menganggap sebagai social psychology yang kita mempelajari dari ilmu jiwa sosial, itu sebenarnya menerangkan tentang mekanisme yang dibuat oleh Allah yang juga dilaksanakan oleh para malaikat. Ketika kita mencintai dan merindukan Allah, kita tidak perlu khawatir bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan itu enggak, kita kalau bertepuk kan mesti ketemu. Kalau sebelah tangan enggak ketemu. Ini kita merindukan kepada seseorang tapi orang itu tidak merespon. Kalau Allah pasti merespon, ya. Dan respon itu tidak usah menunggu besok di akhirat. Di dunia pun Allah sudah merespon. Dalam kehidupan sehari-hari Allah sudah merespon. Ya, kita tidak perlu khawatir bertepuk sebelah tangan, karena begitu kita berusaha mendekati Allah, maka Allah akan lebih cepat merespon kita dengan cara yang lebih cepat. Respon Allah itu bisa ilustrasi. Ini ilustrasi gambaran, ya, dikiaskan. Ketika kita mendekati Allah dengan berjalan, Allah merespon kita dengan Allah mendekati kita dengan berlari lebih cepat, ya. Hadisnya agak panjang sedikit. Ana inda dhanni abdi bi. Ini di screen tidak selengkap itu. Aku akan menuruti prasangka hambaku tentang aku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku selalu bersama dengan hambaku selama dia ingat kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku itu mengingat aku sendirian, maka aku mengingatnya sendirian. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kalau orang itu mengingat aku di dalam kelompok masyarakat, maka aku akan mengingat dia di dalam kelompok masyarakat juga. Artinya, kalau seseorang itu zikir sendirian, Allah merespon dengan cara Allah menyukai orang itu. Tapi kalau seseorang itu zikirnya itu bersama-sama dengan orang lain, nah ini bahwa orang zikir bersama-sama, dan sehingga ada beberapa orang yang membuat jamaah zikir. Nah, itu artinya zikir bersama-sama. Kalau seseorang itu zikir bersama-sama dengan orang yang lain, maka Allah menyebut orang itu di hadapan para malaikat. Yang para malaikat itu menurut Allah fi mala'in khairin minhum. Aku akan mengingat orang itu di tengah-tengah kerumunan masyarakat yang lebih baik dari mereka. Kalau saya mengatakan masyarakat, bukan berarti Allah itu anggota masyarakat itu. Kelompok makhluk yang lebih mulia, yaitu para malaikat. Terus digambarkan Allah, wa in taqarraba ilayya bishibrin taqarrabtu ilaihi dhira'an. Kalau dia mendekati aku dengan sejengkal, maka aku akan mendekati dia sehasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau dia mendekati aku sejengkal, maka aku akan mendekati dia lebih jauh lagi. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Kalau dia mendekati aku dengan berjalan pelan-pelan, maka aku mendekati dia dengan berlari. Jadi respon Allah itu akan lebih cepat daripada apa yang kita lakukan ketika kita mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri ada kaitannya dengan cinta. Karena kalau kita mencintai seseorang, kita mesti selalu ingin dekat dengan dia.
Kalau kita mencintai Allah, kita akan selalu berusaha untuk mendekati Allah. Kalau kita mencintai seseorang, kita mesti sering nyebut-nyebut nama dia. Kalau kita mencintai Allah, kita juga akan sering menyebut-nyebut nama Allah. Dan ingatan kita selalu tertarik kepada yang kita cintai. Kalau kita mencintai Allah, maka pikiran kita ini selalu ke Allah, Allah, Allah begitu. Ya? Jadi Allah juga menyambut kita ketika kita melakukan sesuatu semata-mata karena Allah atau dalam rangka mencari ridho Allah. Misalnya, ketika kita menengok saudara kita yang sakit, Allah hadir di tempat orang yang sakit itu. Bukan berarti Allah mengambil tempat. Allah hadir itu artinya Allah melihat, mengamati orang yang sedang menengok saudaranya yang sedang sakit. Dalam arti Allah mengamati dan menyaksikan kita dan siap memberi imbalan atau pahala kepada kita. Saya punya teman orang Amerika yang dibesarkan di Amerika. Setelah dewasa dia bekerja di Jakarta. Dia heran, kok orang-orang Indonesia ini kalau ada orang sakit ditengok. Padahal orang sakit itu kan butuh istirahat. Kalau ditengok itu kan dia menjadi tidak bisa istirahat dengan baik. Saya mencoba menjawab dengan sekedarnya, begini loh, orang yang sakit itu kan dia menderita, dia tidak bisa kemana-mana, dia merasa kesepian, maka ketika temannya datang, dia merasa terhibur. Dan lebih dari itu, kalau orang sakit, itu kan kadang-kadang membutuhkan pertolongan. Pertolongan mungkin dia tidak bisa mengambil makanan, atau mungkin dia tidak punya uang untuk membeli makanan, atau untuk membiayai pengobatannya. Jadi kalau kita nengok orang yang sakit, kita tuh sambil melihat orang ini bisa nggak membiayai ya. Nah kalau nggak bisa, terus kita bantu. Kalau kita tidak bisa membantu dengan jumlah yang cukup, nah kita akan bilang sama teman-teman, si fulan sakit, ayo kita urunan. Benar tidak? Beberapa waktu setelah itu, teman itu sakit, yang butuh biaya banyak. Terus ternyata biayanya itu di-cover oleh teman-temannya. Ya teman-temannya ada orang bule juga, tapi yang Muslim, ya. Dan juga teman-teman yang orang-orang Indonesia yang Muslim juga. Nah, dia lalu menyadari, oh iya ya, ajaran Islam itu memang bagus. Ya. Ini ada hadis yang kalau kita tangkap begitu saja kita tuh bertanya-tanya. Gini, Innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah. Allah besok di hari kiamat akan mengatakan kepada seseorang, Yabna Adam, maridtu falam ta'udni. Anak Adam, aku dulu sakit, kenapa kamu tidak menengok? Aku sakit, kenapa kamu tidak menengok? Lu kok aku Allah sakit? Setahu kita itu kan Allah tidak mungkin sakit. Si hamba tadi bertanya, Ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Bagaimana aku menengok engkau sedangkan engkau itu Tuhan yang mengatur alam semesta? Jawab Allah, Ama alimta anna abdi fulanan maridha falam ta'udhu. Tahu nggak kamu? Suatu saat seorang hambaku fulan sakit dan kamu tidak mau menengok. Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indah. Tahu nggak kamu? Kalau kamu menengok temanmu yang sakit itu, kamu akan mendapatkan aku di sebelahnya. Mendapatkan aku di sebelahnya ini jangan diartikan secara fisik hadir di situ. Nanti berarti Allah itu berada di sisi orang-orang yang sakit di rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Jadi Allah melihat, mengamati dan siap untuk memberi pahala kepada orang yang menengok orang sakit.
Allah juga hadir ketika kita memberi makan kepada orang yang sedang lapar. Orang sedang lapar, kita beri makan, Allah hadir. Nah, karena Allah menganjurkan kita memberi makan kepada orang yang lapar. Tadi kepada orang yang sakit. Sekarang kepada orang yang lain, ya bani Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Hai anak Adam, aku dulu minta makan kepadamu, kamu tidak mau memberi makan kepadaku. Lalu dia menjawab, ya Rabb, wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin? Bagaimana aku memberi makan kepadamu sedangkan engkau itu Tuhan yang mengatur semesta alam? Allah menjelaskan, ama alimta annahu istat'amaka abdi fulan falam tut'imhu. Tahu nggak kamu, ketika hambaku si fulan itu minta makan kepadamu, kamu tidak memberi makan. Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika 'indi. Tahu nggak kamu, kalau kamu waktu itu memberi makan kepadanya, kamu akan mendapatkan aku di sisinya. Begitu pula ketika kita memberi minum kepada orang yang kehausan. Allah juga menyambut kita. Ya, menyambut kita bila kita mau memberi minum kepada orang lain semata-mata hanya karena mencari ridha Allah. Ini kelanjutan dari hadis tadi. Ya bani Adam, istasqaituka falam tasqini. Wahai anak Adam, aku minta minum kepadamu, kamu tidak memberi aku minum. Qala ya Rabb, kaifa asqika wa anta rabbul alamin? Bagaimana aku memberi minum kepadamu sedangkan engkau itu Tuhan yang mengatur alam semesta? Qala istasqaka 'abdi fulan falam tasqih. Ama innaka law saqaitahu wajadta dzalika 'indi. Ketika hambaku minta minum kepadamu, kamu tidak memberinya. Seandainya kamu waktu itu memberi minum kepadanya, tentu kamu akan mendapatkan aku di sisinya. Jadi segala tindakan kita yang baik itu selalu disambut oleh Allah. Ya. Nah, kalau Allah menyambut dan merespon kerinduan orang-orang yang mencintainya, maka itu berarti Allah meridhoi mereka. Dan karena itu Allah akan melindungi dan menyayangi mereka. Perlindungan dan kasih sayang Allah akan bisa dirasakan dalam bentuk ketentraman hati. Jadi Allah membuat mekanisme supaya orang itu hatinya tentram. Mereka merasa tentram karena tidak ada yang perlu ditakuti dan tidak ada yang perlu disedihkan. Mereka tidak takut kelaparan karena mereka yakin bahwa Allah sudah menjamin rezeki mereka. Mereka tidak dihinggapi rasa takut karena mereka selalu berbuat baik terhadap orang lain dan tidak pernah mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak sah, termasuk korupsi, mencuri, menipu, dan curang. Itu kan mengambil hak orang lain. Mereka, hamba-hamba yang mencintai Allah itu merasa tentram karena mereka tidak pernah kehilangan yang mereka cintai. Mereka hanya mencintai Allah yang tidak pernah hilang dan tidak pernah lari ketika dikejar. Mereka tidak perlu merasa sedih dengan hilangnya harta karena mereka tidak mencintai harta itu. Dulu sudah pernah saya singgung bahwa kita hanya akan merasa sedih jika kita itu kehilangan sesuatu dan kita mencintai sesuatu itu. Cinta dan kehilangan. Bila dua ini bergabung, maka muncullah sedih. Kalau kita mencintai sesuatu tapi tidak hilang, nggak akan sedih. Ada barang hilang, tapi kita tidak mencintai, kita tidak akan sedih. Nah, orang yang mencintai Allah itu tidak akan mencintai yang lain. Allah itu tidak pernah hilang. Sedangkan harta bisa hilang. Suami istri bisa meninggal. Maka orang semacam itu tidak pernah merasa sedih kehilangan apapun. Dan orang-orang semacam itu juga merasa tenang di hati mereka karena meyakini bahwa setelah meninggal dunia, mereka insya Allah akan lolos dalam pertanggungjawaban dan insya Allah akan masuk dan tinggal di surga.
Allah meyakinkan dengan firman-Nya, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka konsisten dengan ucapan tadi, tatanazzalu alaihimul malaika, maka para malaikat itu pada turun kepada orang itu membisiki, Allah takhafu wa la tahzanu, nggak usah takut dan nggak usah sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di dunia tidak perlu takut dan tidak perlu sedih, dan besok di akhirat akan mendapatkan surga yang dijanjikan. Terus para malaikat juga meyakinkan pada orang itu, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kami adalah pelindung kalian. Tentu pelindung atas perintah Allah, ya, melindungi orang itu. Kami adalah pelindung kalian baik di dalam kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Besok di akhirat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di akhirat kamu akan memperoleh apapun yang kalian inginkan. Ya. Ini sering saya ditanya, ya, beberapa kali ada yang tanya, di surga itu ada keinginan apa enggak sih? Ada hawa nafsu apa enggak? Ada. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di surga kamu akan memperoleh apa yang kalian inginkan. Ingin itu kan hawa nafsu. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian akan memperoleh apapun yang kalian minta apapun ada di surga. Nah, jadi ini para malaikat turun mengatakan demikian. Terus kalau kita mengatakan, mana? Aku nggak pernah ketemu malaikat. Begini, malaikat itu tidak hanya ngomong. Omongan malaikat kita nggak dengar. Tapi yang lebih penting bagi kita tuh actionnya. Karena malaikat itu tidak hanya berbicara dengan lisan, tapi dengan action yang kita mengartikan dengan body language. Ya, aku nanti melindungi kamu. Omongan doang atau sambil melakukan tindakan melindungi. Kalau para malaikat itu lebih ke tindakannya yang melindungi kita. Contohnya begini, orang-orang yang betul-betul beriman dan perilakunya itu konsisten dengan keimanan itu tidak akan takut. Karena apa? Rizki itu dijamin oleh Allah. Karena rizki dijamin, maka dia tenang saja. Bagaimana dijamin? Ya, kalau misalnya suatu saat ada kebutuhan banyak, rizki datang jumlah banyak, teratasi. Kemudian ketika memang tidak butuh duit, dia nggak punya duit misalnya, nggak punya duit, ya ada 10.000, 20.000, tapi hatinya tenang. Kok kamu tenang aja punya duit 10.000, 20.000? Ya ngapain nggak tenang? Aku sekarang nggak butuh beli apa-apa kok. Kalau aku tidak butuh beli apa-apa, nggak pegang duit banyak, ya nggak apa-apa dong. Tapi ketika dia butuh duit banyak, misalnya mau renovasi rumah, duit ada. Ketika ada yang sakit, membiayai, cukup. Jadi Allah memberi kecukupan dalam rezekinya, sehingga orang itu merasa tenang. Nah, logikanya gimana? Rasionalisasinya gimana? Ya namanya orang yang beriman dan konsisten, itu seperti yang saya bilang tadi, orang yang mesti jujur, dia suka menolong, dia mesti ramah terhadap orang lain. Itu kalau misalnya dia suatu saat sakit dan tidak punya biaya, nanti Allah menggerakkan hati teman-temannya, saudara-saudaranya untuk tolong menolong. Kita bantu yuk, kita bantu. Dan itu sering kok kita membuktikan untuk diri kita sendiri. Ya, coba kita ingat-ingat sambil bersyukur. Ketika kita sakit misalnya, butuh biaya banyak, orang yang biasanya tidak pernah memberi kita uang, itu memberi kita, sehingga kita bisa membiayainya. Bahkan saya punya guru yang waktu itu sudah tua sekali. Dia punya uang hanya 20 juta. Dia tidak punya rumah.
gimana aku ada dapat kontrakan rumah di Bogor sana, di desa. 1 tahun 10 juta, aku harus membayar 2 tahun 20 juta. Aku terus tidak punya duit, gimana? Udahlah, bayar aja, nanti kan ada saja. Benar, pada saat dia suatu saat itu sakit, dia bilang, oh aku heran ya, omonganmu benar. Aku sakit itu kan aku khawatir tidak punya duit untuk membiayainya. Ternyata, ternyata banyak orang memberi sehingga habis sakit dia punya duit banyak karena pemberian orang lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Dan dengan demikian setelah 2 tahun dia bisa memperpanjang sewa rumahnya. Nah, itu orang yang beriman dan konsisten itu insya Allah pasti ditolong oleh Allah dengan suatu cara, ya. Tapi kalau orang yang tidak mau mengikuti jalan Allah, dia suka merampas hak orang lain, dia begitu turun dari jabatan, orang-orang pada lega, lega, tidak ada bajingan lagi di sini. Jadi kalau ada orang, apalagi meninggal dunia, orang yang jahat itu kalau meninggal dunia itu dirasakan nikmat bagi orang di lingkungannya. Jadi meninggalnya orang jahat itu disyukuri oleh orang-orang yang di sekitarnya karena tidak ada kekhawatiran lagi untuk dijahati oleh orang itu. Ya, makanya kalau orang jahat itu mati, suka ada orang nyukurin, ya karena orang-orang di sekitarnya merasa terbebas dari kejahatan dia kelak. Ya, saya kira sementara itu saya sengaja tidak sepanjang biasanya agar ada waktu untuk tanya jawab. Ringkasnya yang kita bahas pagi ini adalah bahwa Allah menyukai orang yang mencintai dan merindukannya. Jika kita mendekati Allah dengan berjalan, Allah mendekati kita dengan berlari. Allah hadir pada saat kita berbuat baik kepada orang lain. Apapun yang kita lakukan, Allah selalu hadir. Dan Allah melindungi orang-orang yang merindukannya di dunia dan di akhirat. Demikian mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat.